olahraga. Pemirsa, jumpa lagi kita di acara sportif seputar dialog interaktif yang episode ke-12. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, yaitu Bapak Sekretaris Umum Bidang Humas PB PON, Bapak Aziz Maddoan. Kita akan mengupas sejauh mana persiapan PON sampai saat ini dan berbagai fasilitas yang sudah dibangun, apakah sudah siap pakai atau belum. Saya perkenalkan Bapak Aziz Maddoan. Silakan Pak, sapa pemirsa. Salam olahraga. Selain itu saya akan ditemani oleh Wakil Bidang Humas KONI DKI Bapak Amar Yani. Silakan Bang Yani, sapa pemirsa. Oke pemirsa, olahraga DKI, selamat siang. Bang Aziz, selamat datang di Studio 4 KONI DKI. Terima kasih. Jauh-jauh Bang. Jauh banget. Spesial ini Bang, spesial ini. Kita impor dari jauh, impor dari Papua sana. Iya. Banyak yang akan kita bahas ya Bang, ya. Untuk persiapan tuan rumah, persiapan venue, akomodasi, dan transportasi. Ya barangkali Pak Aziz mulai bercerita tentang kondisi saat ini di Papua dan seperti apa Pak? Jadi terima kasih pemirsa yang baik, pemirsa olahraga terutama ya. Jadi kesiapan Papua menjadi tuan rumah PON ke-20 tahun 2021 itu kami di Papua secara intens kami telah melaksanakan persiapan apakah itu akomodasinya, sarana dan prasarannya, kemudian terkait juga dengan kesiapan wartawan apa segala macam itu kami boleh dibilang 24 jam itu kami kerja. Jadi 24 jam 24 teman-teman Papua bekerja ya? Kami di koordinator langsung oleh Ketua Harian PB PON Bapak Yunus Wonda untuk setiap saat kami kerja meskipun kami dihalangi oleh corona ya, tetapi tetap melaksanakan tentu dengan ketentuan kesehatan ya. Protokol kesehatan ya? Protokol kesehatan. Jadi kondisinya 24 jam itu gimana Bang? Artinya apakah melihat terus langsung venue-venue-nya, terus persiapan teknisnya? Ya, jadi kerja kami itu sudah dibagi, jadi ada 16 koordinator bidang yang bekerja setiap saat. Ada urusan venue-nya, ada urusan pertandingan, ada urusan wartawan, ada urusan kesehatan, ada urusan pertandingan, ada urusan minum makannya. Itu sudah terbagi. Oh, sampai minum dan makan ya? Ya, minum makan. Karena kami sesuai dengan kesepakatan atau janji kami pada saat lobby PON pada tahun 2013 lalu adalah akomodasi sebagian kami tanggung, kemudian minum makannya juga sebagian kami tanggung. Jadi perlu diulang nih Bang, akomodasi sebagian kami tanggung. Sebagian ditanggung oleh panitia PON Papua. Luar biasa Bang. Artinya kan teman-teman Papua sudah mempersiapkan secara matang ya? Iya. Sampai makan, akomodasi. Nah terus kalau penginapan nih Bang, katanya nih Bang ya, katanya ada beberapa hotel yang memang artinya nih kalau terjadi PON 2021 dan tidak mundur lagi di bulan Oktober Bang ya? Iya, bulan Oktober, apakah hotel-hotel itu siap nampung Bang? Maksudnya seluruh Indonesia ada ribuan orang akan matanya tertuju di Papua. Siap. Jadi pelaksanaan PON Papua itu terbagi dalam 4 klaster. Ya. Klaster Kota Jayapura, klaster Kabupaten Jayapura, klaster Mimika, dan klaster Merauke. Ya. Dari 4 klaster ini terbagi atas terutama dalam hal akomodasi ya, itu kami sudah siap. Jadi ini
di pengalaman pon-pon sebelumnya itu memang seperti itu. Jadi kalau tidak ada akomodasi berupa hotel, maka kami akan mencari penginapan, kemudian asrama-asrama itu yang kami itu yang dimanfaatkan ya. Jadi penginapan, asrama. di Papua juga, di kota-kota ini juga sudah ada hotel-hotel bintang kelas. Wah, mantap Bang. Jadi kami pastikan bahwa terkait dengan akomodasi tempat tidur itu kami yakin 100% bahwa teman-teman tidak akan kelabakan di sana. Iya. Bisa terakomodir semua. Terakomodir, itu pasti. Intinya tidak sengsara lah Bang. Tidak sengsara. Fasilitas sudah disiapin. Kalaupun kurang nanti hotel, ada penginapan-penginapan yang akan di setting lah ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti sekat-sekatnya kamar-kamarnya kayak berbintang juga Bang. Ya, jadi hotel ini, untuk akomodasi hotel ini kami sudah diperintahkan. Jadi tidak ada tim yang membooking Hotel. Oh, jadi kami tidak sendiri. boleh. Tuan rumah yang akan membantu. Oh, jadi misalnya provinsi lain tidak boleh ya? Misalnya DKI ke sana, kami udah siapkan. Ini hotelnya di hotel A gitu. Oh iya. Kemarin memang sempat teman-teman dari daerah ada beberapa bertanya, apakah kami bisa sudah membooking hotel? Jawaban pimpinan itu bahwa untuk hotel, untuk akomodasi itu tuan rumah yang siapkan. Jadi teman-teman dari daerah atau dari kontingen itu tinggal masuk aja. Gitu. Biar tidak ada monopoli Bang. Tidak ada monopoli. Mantap Papua Bang. Gitu. Baik Bang, kita menyapa dulu nih rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kita. Ada Ibu Saraswati Mulyono, ada Mumuy 46, Tri, dan lain-lainnya. Selamat bergabung, ada Budi Sus, ada Luai Habibi, Herman Wijaya. Bagi penonton yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh disampaikan nanti. Silakan. Silakan bertanya, saya bacakan, saya sampaikan kepada Bapak narasumber kita. Baik, Bang, ini kalau soal venue, ini kan kita seandainya PON ini tetap berlangsung 2020, venue itu apa sudah siap belum? Atau dengan adanya penundaan ini akan menguntungkan bagi tuan rumah untuk ada spare waktu lagi untuk mempersiapkan venue yang belum selesai. Jadi dengan adanya penundaan ini kami berterima kasih juga ya, karena kami lebih matang, kami lebih siap gitu. Jadi saya pastikan bahwa sampai di Oktober 2021 itu 100% kami akan siap untuk melaksanakan. Apakah itu akomodasinya, apakah itu pertandingannya, persiapannya itu kami. Kalau sampai saat ini nih Bang, Abang duduk di sini udah berapa persen? Kami sampai sekarang itu kalau untuk venue itu hampir saya jelaskan lebih rinci ya. Kalau untuk Timika itu sudah 100%. Wah. Ya. Yang saat ini itu hanya finishing itu ada di biliar. Dan itu tinggal sedikit ya presentasinya. Jadi kami pastikan bahwa Timika itu sudah 100%. 100%. Kemudian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, yaitu untuk Stadion Papua Bangkit ya. Papua Bangkit. Itu finishing. Kalau untuk stadion besarnya sendiri udah selesai. Karena di kiri kanannya stadion itu ada akuatik dengan istora, makanya itu dalam tahap finishing. Jadi saya pastikan bahwa Papua Bangkit dan istora serta akuatik itu sudah ya 99% sudah selesai. Artinya Oktober nanti siap untuk bersih lah ya, aman. Kemudian di Timika itu di Merauke itu kan hanya ada 6 cabur yang dipertandingkan di situ, sehingga dipastikan juga bahwa pasti akan selesai karena dia indoor. Yang outdoornya itu hanya di biliar catur. Jadi itu sudah selesai. Jadi saya pastikan bahwa secara existingnya kami sangat siap. Kalau di Oktober 2021. Artinya keraguan beberapa provinsi. Ya, jangan ada keraguan ya. Dan beberapa cabur. Iya. Artinya teman-teman Papua sudah mempersiapkan semua. Kami tetap mempersiapkan dan mempersiapkan, mengamankan. Ya, yakinlah bahwa kami akan siap. Ya. Kami di 2020 saja didesak untuk mempersiapkan, makanya kami itu siang malam. Apalagi infrastrukturnya itu siang malam, 24 jam dikerjakan itu. Hanya untuk mengejar 2020.
tetapi ada penundaan, maka kami yakin bahwa 100% pasti kami siap. Untuk fasilitas telekomunikasinya bagaimana Bang? Ada siap betul? Fasilitas telekomunikasi ini melalui pimpinan PD sendiri sudah beberapa kali bertemu dengan pimpinan Telkomsel di wilayah Maluku, Papua dan Makassar. Yang berpusat di Makassar. Sudah 2 kali kalau tidak pertemuan dan pihak Telkom sudah siap untuk membantu kami. Jadi kami pastikan juga bahwa teman-teman media di sana atau teman-teman yang akan mengakses wilayah itu bukan wilayah tetapi untuk internet dan segala macam itu pasti jalan dengan baik. Baik, Pak Aziz, ini ada penonton yang bertanya ini dari Bu Saraswati Mulyono, Bu Yono. Pak, izin tanya bagaimana sirkuit balap motor dan sirkuit motocross, apakah sudah selesai? Kami jawab Pak. Sirkuit balap motor ini ada di klaster Merauke. Merauke. Ya, nanti saya akan memberi gambar kepada teman-teman yang ada di studio untuk bisa Ibu siapa? Saraswati bisa lihat dari ini nih Pak. Ya. Dari ini ya. Jadi ini nantinya itu juga salah satu sirkuit yang cukup baik di tanah air, gitu. Dengan posisi yang sekarang, teman-teman ke Merauke juga tidak tidak kecewa karena teman-teman bisa ada di timur Indonesia atau ada di ujung Indonesia ya, perbatasan dengan wilayah PNJ. Kondisi sudah berapa persen, Bang? Sampai sekarang itu sudah kondisinya sudah sekitar ya 50 sampai 60%. Ya artinya nanti cukup terkejar lah ya. Bisa terkejar karena itu di luar kan outdoor jadi itu sangat bisa. Penonton jangan lupa di follow Instagram kami, Twitter Koni DKI serta subscribe YouTube Koni DKI untuk mengikuti acara-acara sportif. Bang Aziz, ini ada penonton nih pertanyaan. Iswayudi 21. Venue rugby jadinya di mana Pak? Rugby-nya di Kota Jayapura. Jayapura. Ya. Nah, udah seperti apa Pak? Kondisinya? Untuk rugby ini saat ini sedang dibangun dan itu juga bagus. Ya mungkin kalau ada slide tentang itu saya bisa kasih gambarnya untuk teman-teman lihat sendiri. Kalau saya bicara pasti teman-teman tidak percaya, tapi ini udah mulai dibangun. Rugby-nya itu ada di Kota Jayapura. Lapangan Trikora ya. Lapangan Trikora. Jadi teman-teman kalau dari Sentani ke Kota Jayapura yang bisa kita lihat itu adalah Stadion Papua Bangkit, kemudian lapangan rugby, lapangan Trikora, dengan ada beberapa lagi yang teman-teman lihat perkembangan pembangunannya. Dan rugby menurut saya tidak terlalu sulit untuk dibangunnya karena ada perubahan perubahan venue-nya, makanya mungkin dia di terakhir nanti. Tapi saya optimis bahwa jangan khawatir, tetap akan selesai pada tahun ini juga. Iya. Kita DKI juga paling optimis. Gitu. Yakin sama teman-teman Papua kan. Siap. Artinya nggak mau juga nih jadi cendrawasih. Ya siap. Pak Aziz, ini ada pertanyaan lagi nih dari Widi Prihandani. Selamat siang Pak, 10 cabur yang dicoret dengan alasan tidak ada sarana dengan fasilitas, jika adanya penundaan seharusnya bisa dilaksanakan. Kita semua masih berharap bisa mengikuti PON Papua. Terima kasih. Ini Bapak bisa komentari. Jadi begini Bang, bisa diterangkan dikit. Teman-teman cabur yang memang tidak terdaftar di PON, dia kan ingin juga nih mengasah dan menampilkan kemampuannya di PON. Nah itulah akhirnya dia bertanya, selamat siang Pak, berharap bisa mengikuti PON Papua. Terima kasih. Ya, jadi apakah itu ada kemungkinan Bang? Ada Widi, ini keputusan ini adalah keputusan pemerintah pusat, bukan keputusan pemerintah provinsi Papua. Terkait dengan pengurangan cabur ini. Pengurangan cabur. Kami di Papua juga
tidak mau juga ada pengurangan. Kami ingin melaksanakan PON itu yang utuh, gitu. Tapi soal pengurangan itu ada di pusat, bukan di daerah. Kami hanya melaksanakan karena PON ini adalah hajatnya negara, bukan hajat negara yang kebetulan ditaruh di Papua gitu. Dipercayakan. Jadi terkait dengan persoalan itu, ya coba teman-teman tanyakan di departemen. Di Kemenpora, terus di mana lah gitu. Kami pengen untuk di sana. Kemarin juga teman-teman juga ada pengusulan untuk eksibisi. Pemerintah daerah juga sudah pengen, yang penting karena dana yang dihibahkan dari pusat maupun daerah itu adalah khusus untuk 37 cabur ya. Sudah ada kesepakatan, sehingga kalaupun ada eksibisi, maka teman-teman pengurus cabur yang mau dieksibisi itu silakan mencari tempat. Cari tempat, cari tempat. Di luar Papua ya? Ya entah mau di luar Papua atau di Papua, tapi kalau menurut kami itu kalau memang ada tempat di sana silakan koordinasi dengan pimpinan PB atau pemerintah daerah ataupun di KONI dan Kemenpora. Tapi sifatnya eksibisi ya? Sifatnya eksibisi. Bang, ini kan hotel tadi juga ada penginapan, sudah dipersiapkan ya? Ya. Terus sudah diatur juga sama Papua. Siap. Konsumsi juga akan ditanggung sebagian. Siap. Transportasi gimana Bang? Termasuk transportasi. Jadi, mobilnya disiapkan di sana, apa memang kalau kurang nanti kita cari sendiri, koni-koni provinsi? Jadi untuk bidang transportasi itu di PB PON Papua itu telah mempersiapkan sekitar 7.000 bus yang akan melayani teman-teman kontingen dari seluruh Indonesia. 7.000? Iya, 7.000 dari 3 klaster itu. 3 klaster ini ada 7.000 bus? Yes, 7.000 bus. Jadi itu teman-teman, saya pastikan juga teman-teman tidak akan naik ojek di sana lagi. Gojek ada, Gojek Bang? Ada juga. Oh iya. Sebetulnya ada tersedia ya Bang ya? Tapi yang pasti nggak macet kan Bang? Nggak macet. Artinya 7.000 bus itu cukup lah ya? Bang Aziz, ini agak pertanyaan yang dikhawatirkan orang banyak sebenarnya. Oh gitu ya. Selama ini ada orang-orang khawatir kalau di Papua itu, agak ngeri-ngeri kan, ada suasana keamanan yang banyaknya kejadian-kejadian di sana ya, yang belakangan ini itu bisa mengganggu nggak ya kira-kira untuk pelaksanaan PON nanti? Ini mungkin perlu dijelaskan. Persiapan keamanannya itu udah siap betul belum? Jadi bidang keamanan di sana itu, koordinator bidang keamanan itu langsung ditangani oleh Polda dan Kodam. Kemudian terkait dengan masalah ini teman-teman atau pemirsa, Kota Jayapura itu sama dengan DKI Jakarta dan kota-kota lainnya, sama. Kalaupun ada kondisi yang kurang itu ada di luar. Jayapura memang 2019 lalu sempat ada kejadian itu juga ya sudah selesai dan itu hanya kesalahan sedikit lah. Ya itu anak-anak teman-teman kita masyarakat mungkin tidak puas dengan ada sedikit, makanya ya mereka. Tapi secara umum kondisi Papua itu aman. Kondusif ya? Kondusif sekali. Artinya di 3 klaster ini aman ya? 3 klaster ini aman. Jadi teman-teman atlet, cabur, koni-koni provinsi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir lah, kita di sana aman. Sama dengan di kota-kota lain, Surabaya, Jakarta, Bandung ya. Itu sama, dan Jayapura itu bukan lagi kota kecil, dia besar, ibu kota provinsi sih. Jadi hanya saja di antara 3 klaster ini, Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura kita bisa menggunakan transportasi darat. Tapi kalau kita dari Kota Jayapura ke Timika maupun dari Jayapura ke Merauke itu pasti dengan pesawat itu. Transportasi pesawatnya pun aman ya? Aman. Artinya sudah standby lah ya? Ini kita berbicara kalau di musim normal ya. Misalnya pelaksanaan PON itu masih dalam kondisi seperti ini, maka nanti kita bisa atur mana. Tetapi kalau pada saat kondisi normal, maka penerbangan seperti biasa.
kemana-mana. Bahkan di sana banyak untuk penerbangan Papua itu sangat banyak. Selain pesawat-pesawat komersial, itu juga ada pesawat-pesawat lokal yang bisa kita perbantukan itu. Kalau kita bisa dibantu oleh penerbangan Hercules. Bang Aziz, berarti atlet itu akan ada pengamanan khusus lah ya bagi pihak-pihak keamanan ya, supaya mereka merasa nyaman. Ya, kita akan siap terutama dalam akomodasi. Makanya akomodasi ini sangat penting dan sekarang itu juga kita dikejar pihak akomodasi, bidang akomodasi juga mendesak kami di bidang-bidang lainnya untuk segera memasukkan jumlah, misalnya wartawan. Kita tahu kepastian jumlah wartawan yang akan meliput itu berapa orang, sehingga akomodasi itu akan siap di mana tempatnya, di mana itu nanti ditentukan. Cuma yang dipersiapkan panitia sementara ini 7.000. 7.000. Itu udah Itu untuk transportasi ya. Terus soal ini juga Bang, ini ada juga banyak pertanyaan juga. Ketika menginput itu kan harus ini Bang ya, foto-foto atletnya yang diinput, yang sistem yang sudah disiapkan oleh panitia. Oh iya, memang kesiapan kami terutama di IT itu rencananya kami menggunakan IT yang belum dipakai oleh pon-pon sebelumnya. Jadi semua pendaftaran itu melalui IT, aplikasi. Jadi saya kasih contoh seperti pendaftaran wartawan saat ini, dia harus melalui aplikasi. Nah, sehingga teman-teman dari KONI DKI juga mendaftarkan wartawan itu harus melalui aplikasi yang sudah ada. Teman-teman tim verifikasi wartawan sekarang sedang berjalan. PB pun mensyaratkan nggak Bang, seorang wartawan yang boleh meliput itu di medianya yang sudah teraplikasi di Dewan Pers, atau wartawannya sudah ikut UKW gitu? Iya, ketentuan-ketentuan. Jadi sejak tanggal 1 Juli lalu kami telah meluncurkan aplikasi pendaftaran wartawan. Nah, dari pendaftaran wartawan itu ada beberapa persyaratan yang sudah tertuang di dalam situ. Ya, antara lain adalah verifikasi medianya, kemudian dia harus memiliki ID card ya, ID card UKW dan UKJ. Kemudian ada KTP-nya, ada surat rekomendasi dari wartawannya. Nah, di dalam persyaratan wartawan itu ada salah satu syarat, yaitu syarat UKW dan UKJ itu didesak oleh teman-teman untuk bagaimana bisa dikurangin atau bagaimana, atau bisa dihilangkan atau bagaimana. Nah, kami saat ini telah berkoordinasi dengan Ketua Umum KONI, kemudian Ketua PW Pusat untuk bagaimana persyaratan ini dikeluarkan. Kalau persyaratan ini dikeluarkan, maka harus ada kesepakatan bersama. Karena siapa yang bertanggung jawab dalam peliputan nanti? Misalnya wartawan dia menulis berita tidak sesuai dengan kejadian di lapangan atau di dalam pertandingan, siapa yang bertanggung jawab? Tuan rumah tidak akan bertanggung jawab. Karena itulah kami minta kesepakatan bersama dengan pihak KONI Pusat, dengan PW Pusat untuk menyepakati ini dalam satu rancangan atau dalam satu surat kesepakatan bersama yang ditandatangani. Nah, maka persyaratan itu kami hilangkan. Memang banyak yang sampai saat ini yang sudah mendaftar itu sekitar 300-an wartawan se-Indonesia. Tapi itu belum, itu masih ribuan nanti itu kan? Ya pasti, dipastikan masih ribuan. Ya, dari maksud dan tujuan kami membuat pendaftaran ini juga lebih awal itu karena terkait dengan akomodasi. Teman-teman wartawan yang akan meliput di sana itu kan kami juga tidak mau kalau dia tidur di media centernya, kalau tidur di mana-mana kan kita berharap supaya semua terakomodir dengan baik. Artinya persiapan Papua dari atlet semua udah kalau disiapkan ya. Kami sudah siapkan. Jadi kami juga pada saat bidding K1 itu kami sudah menyampaikan kepada peserta bidding dari KONI seluruh Indonesia bahwa kami siap, dan kami berharap bahwa teman-teman juga membantu kami dalam hal memberikan data tentang kontingennya.
termasuk juga di situ wartawannya, sehingga persiapan kami untuk menyiapkan segala macam itu dengan baik juga begitu. Kalau laporannya dari teman-teman kontingen B misalnya kalau tidak lengkap, maka kami juga ya kami tetap mempersiapkan sesuai dengan data yang diberikan. Batas akhirnya kapan tuh Bang? Data kontingen yang kalau data akhirnya itu entry by name 2 ini kan belum. Entry by name-nya sudah. Sudah ya? Iya, sudah 2 kali ya. Entry by name dan entry by number itu sudah. Jadi apa namanya, yang belum itu hanya wartawannya. Oh, balik lagi ke Papua Bang. Siap. Sebagai tuan rumah nih Bang, bisa dibilang kan secara prestasi ini kesempatan tuan rumah lah. Iya. Sebenarnya di internal KONI Papua itu berapa target yang dipasang Bang? Juara umum, Atau peringkatnya berapa gitu? Target awalnya itu juara, dia ada di peringkat 5. 5. Ya, tetapi ya tidak menutup kemungkinan kalau kami bisa juara umum, karena dari kesiapan yang dibuat oleh KONI Papua saat ini luar biasa. Ya, jadi kami punya sekretaris umum KONI Papua ini, dia tidak tinggal di tempat, setiap saat dia ada di pusat-pusat pelatihan. Ya. Di Jakarta, di Bali, di mana itu dia semua dia roll semua. Sehingga kemarin beliau juga menyampaikan bahwa kita pastikan juga bisa. Kenapa? Misalnya Jabar menargetkan juara umum, kenapa Papua tidak menargetkan juara umum? Kan begitu. Berapa kalau juara rumah? DKI pun begitu. Saya dulu pernah ketemu sekupnya DKI, Sekum menyampaikan bahwa ya kita juga siapkan juara umum. Saya bilang Papua juga dapat Berapa total atlet yang disiapkan Bang di pelatihan? Total atlet yang disiapkan di kami di Papua itu 1.000 lebih ya. 1.000 lebih? 1.000. Bang, kalau boleh tahu nih. Siap. Kalau boleh tahu bagus-bagus ya abang jujur juga. Cabur unggulannya apa aja Bang Papua? Oh kami banyak. Ya kami banyak. Ya tentu ini masih off the record. Tapi dalam kesempatan ini saya pastikan bahwa kami juga banyak. Karena kami hitung angka aja Bang. Ada 7, 8, 9, 10. Kami target juara umum. Berarti hampir di semua cabur itu kami ada medali. Dan pasti ada klaser pertamanya Bang. Iya. Klaser pertama, klaser kedua ya kan. Iya dong. Kalau naik pesawat kan ada eksekutifnya. Nah yang eksekutifnya berapa Bang? Secara umumnya untuk dari 37 cabur itu kami menargetkan semua medali ada di situ. Kami dapat semua medali. Ya, cabur klaster eksekutifnya Bang? Ya. Ada 7 Ya, lah. ada lebih 11 atau 12. Oh, 11 atau 12? Ya mungkin ada karate gitu Bang ya? Ya itu pasti. Motor cross ya. Oh iya, motor cross. Renang gitu Bang ya? Terus apa lagi Bang? Panahan? Ya panahan pasti. Oh, panahan. Hoki udah pasti tuh. Ya, mungkin banyak. Kalau hoki mohon maaf saja untuk teman-teman dari yang lain. Kami pasti ambil itu. Iya, betul itu kalau hoki. Iya. Baik, Bang, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bang Aziz pada kesempatan ini. Siap. Ini juga Bang, boleh pesan terakhir. Iya. Sebentar sebelum pesan terakhir, ini juga bagus juga buat teman-teman KONI yang lain yang kebetulan menonton ya. Nah, di sini kesempatannya Abang bicara untuk menyampaikan ke mungkin ada penonton-penonton di KONI lain. Silakan pesan-pesannya Bang. Pesan terakhir. Ya, dalam kesempatan yang baik ini, ya saya atas nama PB PON Papua menyampaikan bahwa pelaksanaan PON Papua itu tetap berjalan sesuai dengan agenda ya, bahwa dia akan dibuka pada tanggal 2 Oktober 2021. Dan dalam kesempatan ini juga kami pastikan bahwa Papua siap dan aman. Teman-teman ke Papua, ke Jayapura khususnya, atau di Timika atau di Merauke, pasti akan kami berikan pelayanan terbaik untuk teman-teman di sana.
Ya, teman-teman wartawan yang dalam kesempatan ini ada melihat siaran ini, saya juga berpesan bahwa teman-teman akan kami siapkan tempatnya, minum makannya dan segala macam, termasuk ojeknya itu kami akan siapkan untuk teman-teman pada saat pelaksanaan. Jadi jangan khawatir dengan kondisi Papua, karena kalau saya lihat dari kondisi keamanan di Indonesia secara umum, Papua itu sebenarnya lebih aman karena dia di follow up oleh berita, maka seakan-akan itu Papua tidak aman. Tapi kalau teman-teman ke sana melihat kondisi di sana, itu aman sekali. Jadi jangan sampai ada yang merasa bahwa wah ini pon yang kurang nyaman, itu keliru. Saya pastikan bahwa Papua itu aman untuk teman-teman ke sana, apalagi di tahun 2021. Sebagai tuan rumah, kami yakin bahwa apa yang kami buat pasti teman-teman merasa gembira, merasa puas dengan pelayanan kami. Karena saat ini kami mempersiapkan segala macam untuk menghadapi teman-teman di sana, terutama makannya, segala macam itu pasti. Termasuk tempat-tempat wisatanya. Papua banyak tempat wisata dan dia sangat bagus alamnya, sehingga teman-teman di sana tidak kecewa lah dengan melihat alam Papua seperti ini. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Pemirsa, sebiasa kita setelah acara selalu menutup dengan ye-ye. Ini abang ye-ye kami agak beda, abang kok nggak ikut nggak apa-apa. Saya, tapi nggak boleh juga. Jadi DKI Jaya Jakarta 1, PON Papua, ayo bung rebut kembali. Kalau begitu nanti terakhir juga saya buat gel untuk Papua. Abang dulu kalau nggak apa-apa. Abang dulu. Ya. Abang dulu. Abang sebagai tuan rumah, abang dulu ya. Ya, boleh. Papua bisa, Papua juara, dan Papua siap untuk tuan rumah. Ya. Sekarang DKI Jaya Jakarta 1, PON Papua, ayo rebut kembali. Dan Jakarta satukan niat jadi juara. Jagoan Jakarta lambang macan di dada.